warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ika Yulia dari JGP Angkatan 11 kelompok 282. Dinas saya di SMP 2 Pajarakan. Kebetulan saya akan mewawancarai Bapak Kepala saya dari SMP 2 Pajarakan. Monggo Pak, perkenalan dulu. Ya, nama saya Sugiarto, Kepala SMP Negeri 2 Pajarakan. Terima kasih Pak untuk saat ini Bapak bisa berbincang atau wawancara dengan kami, dengan saya tentang masalah dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Dilema etika itu adalah dari dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar dan benar. Kalau bujukan moral itu sebaliknya, jadi bujukan moral itu ada dua pilihan juga, benar dan salah. Jadi mengidentifikasinya seperti itu, gampang sekali untuk mengidentifikasi. Contohnya kalau Bu Nurika izin ke saya urusan keluarga, misalnya anak sakit, untuk mendampingi anak yang sakit sementara kelas tinggal, itu berarti termasuk dilema etika, karena sama-sama benar. Sebagai tugas sebagai seorang ibu harus mendampingi anak, tugas sebagai guru harus ada di dalam kelas, itu namanya dilema etika. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau dilema etika itu benar sama benar ya Pak. Ya. Kalau bujukan moral benar sama salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, setelah misalnya ada seorang guru yang izin, itu kan izin misalnya seperti yang saya contohkan tadi untuk mendampingi anak yang sakit, kita timbang-timbang dulu Bu. Jadi faktor negatif positifnya kita timbang. Misalnya anak ibu yang tadi saya contohkan sakit, itu yang sangat dibutuhkan, kehadiran ibu sangat dibutuhkan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sementara kalau misalnya di kelas, nah anak-anak bisa ibu kasih tugas dan didampingi oleh guru piket. Jadi ada orang yang mendampingi. Berarti yang saya dahulukan ibu untuk mendampingi anak yang tadi sakit. Itu pertimbangannya seperti itu. Yang nomor 3 Bapak, bagaimana atau langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mempertimbangkan aspek negatifnya. Jadi meminimalisasi keburukannya Bu. Jadi kalau anak ditinggal di kelas takut anak itu berkelahi atau gimana, ada kekacauan di dalam kelas, berarti kalau seperti itu ya harus ada yang menangani. Tapi misalnya dilema etikanya ibu hanya untuk bisa digantikan dengan orang lain, sementara di kelas tidak bisa digantikan oleh orang lain, maka saya akan mengambil keputusan ibu tetap di dalam kelas. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat kasus dilema etika? Ya, yang sangat efektif itu yaitu harus ada orang lain yang mengganti itu. Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangannya biasanya kalau seseorang itu sudah izin dan terlalu condong ke yang diinginkan, itu biasanya kalau tidak diizinkan ya gimana gitu. Agak merongok. Menurut Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ini Bu, kalau kasusnya itu urgent, itu ya harus
harus spontan, jadi langsung harus gitu. Tapi kalau masih bisa dipertimbangkan, misalnya masih bisa ditunda, maka misalnya itu izin untuk belanja untuk kepentingan sekolah. Sementara anak sekarang ibu harus ada di dalam kelas dan mata pelajaran yang ibu ampu, misalnya di situ harus ada kehadiran ibu di dalam kelas, maka itu harus ditunda yang untuk berbelanja untuk kepentingan sekolah itu. Berarti yang urgent yang mana gitu Pak Egi? Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah kasus Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah itu kita komunikasi. Jadi kalau kita komunikasinya enak, kita terbuka, saya rasa tidak ada masalah Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Berarti komunikasi Pak Egi? Komunikasi itu penting. Kemudian dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan itu, saya harus tahu dan tak harus tahu karakter satu teman dengan yang satunya. Jadi pengambilan keputusannya antara temannya satu dengan yang lain harus tidak sama, karakternya berbeda. Bapak wawancara hari ini, saya masih banyak belajar dari Pak Sugiarto dan alhamdulillah saya bisa menimba ilmu dengan beliau. Demikian tugas wawancara kami, saya Nurika Yulia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Yulia dari SMP 2 Pajarakan, GGP Angkatan 11, kelas 282A, Kabupaten Probolinggo, BPGP Jawa Timur. Pada hari ini saya akan menginterview salah seorang kepala sekolah dari SD. Kami perkenalkan, silakan Pak, mau perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dimentia Dinanto, Kepala SD Negeri 1, Kecamatan Boris, Kabupaten Probolinggo. Baik, Bapak, maaf mengganggu sebentar, mengganggu kegiatan jenengan. Saya ingin menginterview atau wawancara mengenai dilema etika. Menurut Bapak, apakah Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Nurika, pada dasarnya dilema etika dan bujukan moral itu adalah penentuan kebijakan yang terbaik, keputusan yang terbaik. Namun ada perbedaan yang mendasar. Jika dilema etika itu adalah benar versus benar, itu dikatakan dilema etika. Sedangkan bujukan moral adalah keputusan yang mempertimbangkan benar versus salah. Di bujukan moral ini pada dasarnya perbedaannya di situ. Berarti kalau dilema etika itu benar versus benar, kalau bujukan moral benar versus salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika pertimbangannya benar versus benar, kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya menggunakan 4 paradigma dilema etika. Itu yang mana pertimbangannya ada 4 poin di situ. Yang pertama yaitu kepentingan individu versus kepentingan kelompok, yang harus diutamakan. Kemudian rasa keadilan versus rasa kasihan,
Kemudian yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek versus jangka panjang. 4 kali. Iya, berarti Bapak menggunakan 4 paradigma tersebut gitu Pak ini. Bagaimana atau langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Terkait dengan langkah-langkah yang saya gunakan, itu saya menggunakan 9 langkah. Iya. 9 langkah pengambilan dan kemudian keputusan itu. Adapun referensinya yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu terlebih dulu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang harus terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Itu yang kelima, pengujian benar lawan benarnya. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Yang kedelapan, membuat keputusannya. Dan yang terakhir, merefleksikan. Berarti ada 9 Pak nih. Nih. Menurut Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang efektif yang bisa saya lakukan, ya menggunakan keduanya. Menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tadi, serta mengujinya. Dan yang kedua dengan 4 paradigma dilema etika itu sendiri. Menurut Bapak, untuk selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa saja Pak? Menurut Bapak? Yang paling pokok yang menjadi tantangan, karena keputusan apapun yang ada di sekolah ini itu harus bermuaranya berpusat pada murid. Ya memang di situ tantangannya. Keputusan yang kita ambil dari sekolah itu mempunyai target dan tujuan utamanya berpusat pada murid. Itu adalah tantangannya, berarti berpusat pada murid ya Pak. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal Bapak? Tidak ada. Tidak pernah saya jadwal. Berarti terkondisional gitu. Tergantung urgensitasnya kasusnya. Kalau kasus itu sangat urgent, maka harus segera mengambil keputusan. Namun ketika kasus tersebut tingkat urgensitasnya tidak terlalu besar atau terlalu tinggi, masih ada tenggang waktu untuk mengumpulkan data yang lebih banyak. Seperti itu. Berarti Bapak itu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kembali pada yang saya sampaikan tadi, tergantung urgensinya. Urgensinya. Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Poin utamanya, memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Ada jadwal Bapak? Tidak ada. Tidak pernah saya jadwal. Berarti terkondisional gitu. Tergantung urgensitasnya kasusnya. Kalau kasus itu sangat urgent, maka harus segera mengambil keputusan. Namun ketika kasus tersebut tingkat urgensitasnya tidak terlalu besar atau terlalu tinggi, masih ada tenggang waktu untuk mengumpulkan data yang lebih banyak. Seperti itu. Berarti Bapak itu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kembali pada yang saya sampaikan tadi, tergantung urgensinya. Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam
pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Poin utamanya tetap pada diri sendiri, jadi saya harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi terutama, dan di saat saya tenang, saya kan lebih mudah untuk mengambil keputusan yang berpihak pada murid, itu pasti. Terus yang kedua itu adalah stakeholder yang bisa membantu saya untuk mengumpulkan data sehingga penentuan kebijakan tersebut akan lebih tepat pada sasaran. Adapun stakeholdernya itu macam-macam, tergantung situasinya juga. Pada saatnya guru yang menjadi bahan pemberian referensi itu pada saya. Terus ada kalanya juga murid yang saya butuhkan informasinya. Ada juga waktu saya menggali informasi, identifikasi masalah itu dari orang tua, bahkan bisa dari pihak masyarakat misalnya. Berarti pengendalian emosi yang pertama, kemudian dari murid, kemudian dari guru, kemudian dari wali murid, Pak. Stakeholder yang dibutuhkan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran berharga dari dilema etika ini, yang pertama, sebuah keputusan yang kita buat itu sejauh mana membantu anak didik kita, murid-murid kita lebih berpihak ke sana. Jadi berpihak kepada murid apa enggak, itu yang menjadi poin utamanya. Terus poin yang kedua adalah bagaimana kita selaku pembuat keputusan, pemangku kebijakan itu bisa mengendalikan diri, terutama mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah dengan tenang, itu adalah cara yang terbaik. Dan tidak lupa 9 langkah pengambilan dan pengujian tadi dengan menggunakan 4 paradigma dilema etika sendiri. Terima kasih Bapak informasinya, kemudian wawancaranya. Maaf mengganggu waktu jenengan. Demikian wawancara dari saya sebagai KGP Angkatan 11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.